Hello, what's up world? Welcome back to Tahu Nggak Sih Channel bersama aku, Catherine. Nah teman-teman, tahu nggak sih hari ini tepatnya tanggal 17 Agustus rakyat Indonesia sedang merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Yeay, akhirnya. Akan tetapi teman-teman, di balik kemerdekaan Indonesia saat ini ada perjuangan para pahlawan yang begitu besar. Nah teman-teman, sekarang aku akan menceritakan salah satu peristiwa yang terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia. Sebelum itu, aku ingin bertanya, teman-teman pernah nggak sih ribut dengan orang lain karena perbedaan usia atau perbedaan pola pikir? Itulah yang terjadi oleh para pahlawan kita. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945 di mana kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dibom atom oleh Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 dan menyebabkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Berita Jepang menyerah kepada sekutu telah tersebar luas hingga ke Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir melalui radio. Sultan Syahrir yang mendengar kabar tersebut segera menemui Soekarno dan Muhammad Hatta yang baru saja pulang dari Dalat, Vietnam, usai menemui pimpinan tertinggi militer Jepang kawasan Asia Tenggara yang bernama Marsekal Terauchi. Kepada Soekarno-Hatta, Terauchi telah menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Soekarno, Hatta, dan para generasi tua lainnya masih ragu-ragu dalam menyikapi kekalahan Jepang. Mereka takut apabila akan maju konflik yang jauh dengan Jepang, dan mereka juga takut apabila akan terjadi pertumpahan darah yang tak berkesudahan. Selain itu, Soekarno masih terikat janji dengan Jepang pada saat di Vietnam karena baru saja dilantik sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Akan tetapi, para generasi muda menginginkan pernyataan kemerdekaan yang dramatis dan segera bebas dari bayang-bayang pemerintah pendudukan Jepang. Akhirnya, para generasi muda mengadakan rapat di Jalan Gangsaan Timur, Jakarta, yang dipimpin oleh Chairul Saleh dan memiliki hasil bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak orang Indonesia dan bukan hak Jepang. Sehingga para generasi muda mengutus Bikana dan Darwis untuk menemui Soekarno dan Muhammad Hatta dan menuntut mereka untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Apabila mereka tidak setuju, akan terjadi pertengkaran besar. Akan tetapi, Soekarno masih menolak hal tersebut. Akhirnya, para generasi muda melakukan rapat yang kedua di Jalan Cinaki 71, Jakarta. Rapat yang kedua memiliki hasil bahwa mereka akan menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Rapat ini diselenggarakan pada tanggal 15 Agustus 1945. Akhirnya, mereka menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 dan peristiwa ini disebut sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Soekarno di hadapan Sodaco Singgi memutuskan bahwa mereka akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan setelah mereka kembali ke Jakarta. Hasil dari Rengas Dengklok adalah Soekarno akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan waktu paling lambat pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan itu sendiri akan dilakukan oleh Soekarno. Sekian informasi tentang Rengas Dengklok yang dapat saya bagikan. Semoga ini dapat membantu teman-teman. Dan thank you for watching everyone. See you in my other Tahu Nggak Sih video. Bye bye.